Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semen akan mempresentasikan materi kami tentang semen. Nama saya Fajar Budiman dengan NIM M1C1170008 sipil angkatan 2017. Saya Ahmad Iqbal Maulana, NIM M1C1190008. Baiklah, perkenalkan nama saya Amirul Abdul Fattah Mahmud dengan NIM M1C11903. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia Prihatina dari angkatan 2019 dengan NIM M1C119029. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan Aslendra dari angkatan 2019 dengan NIM M1C119027. Perkenalkan, nama saya Zia Sofita Nanda dari angkatan 2019 dengan NIM M1C119018. Nama saya Muhammad Bagus Arifki, NIM M1C119021. Nama saya Gusma Tiara Andriani, NIM M1C119009. Perkenalkan, nama saya Yoga Mahendra Ayani dari mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2019 dengan NIM M1C119033. Definisi semen. Semen berasal dari bahasa Latin cementum yang berarti bahan perekat. Secara sederhana, definisi semen adalah bahan perekat atau lem yang bisa merekatkan bahan-bahan material lain seperti batu bata dan batu koral, sehingga bisa membentuk sebuah bangunan. Sedangkan dalam pengertian secara umum, semen diartikan sebagai bahan perekat yang memiliki sifat mampu mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kompak dan kuat. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 15/2049/2004, semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak atau clinker. Portland terutama yang terdiri dari kalsium silikat, XCaO, SiO2 yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih. Bentuk kristal senyawa kalsium sulfat CaSO4X H2O dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain. Semen Portland bersifat hidrolis karena di dalamnya terkandung kalsium silikat CaOSiO2 dan kalsium sulfat CaSO(X)H2O yang bersifat hidrolis dan sangat cepat bereaksi dengan air. Reaksi semen dengan air berlangsung secara irreversible. Artinya, hanya dapat terjadi satu kali dan tidak bisa kembali lagi ke kondisi semula. B. Proses pembentukan semen. Proses pembentukan semen dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penambangan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan semen yaitu batu kapur dan tanah liat. Kedua, bahan baku tersebut diperoleh dari proses penambangan di kuari. Persyaratan kualitas batu kapur dan tanah liat dalam proses penambangan adalah sebagai berikut. Batu kapur, kalsium oksidanya besar dari 52% dan kecil dari 54%, dan magnesium oksidanya kecil dari 18%. Dan tanah liat, silikon dioksidanya besar dari 60% dan kecil dari 70%. Dan aluminium dioksidanya 14%, kecil dari 17%. Tahapan proses penambangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengupasan tanah penutup atau stripping. Yang kedua yaitu pemboran dan peledakan atau drilling and blasting. Yang ketiga yaitu penggalian atau pembuatan, digging atau loading. Yang keempat yaitu pengangkut atau hauling. Yang kelima yaitu pemecahan atau crushing. Yang kedua yaitu penyiapan bahan baku. Bahan baku berupa batu kapur dan tanah liat akan dihancurkan. Alat yang digunakan untuk menghancurkan batu kapur yaitu dinamakan crusher, dan alat yang digunakan untuk menghancurkan tanah liat dinamakan clay cutter. Setelah itu, raw material akan mengalami proses prehomogenisasi dengan pembuatan mix pile.
Tujuan prehomogenisasi material adalah untuk memperoleh bahan baku yang lebih homogen. Yang ketiga yaitu penggilingan awal. Alat utama yang digunakan dalam proses penggilingan dan pengeringan bahan baku adalah vertical roller mill atau disingkat dengan VRM. Meja pengeringnya adalah udara panas yang berasal dari suspension preheater dengan suhu sebesar 300 sampai 400 derajat Celcius. Vertical roller mill menjalankan 4 fungsi utama di dalam satu unit peralatan, yaitu yang pertama penggilingan atau roller and grinding table. Yang kedua yaitu pengeringan atau gas buang kill cooler AH1. Yang ketiga yaitu pemisahan atau separator. Yang keempat yaitu transportasi atau gas pengering ID fan. Material akan digiling dari ukuran masuk sekitar 7,5 cm menjadi maksimal 90 mikrometer. Kemudian material akan mengalami proses pencampuran atau blending dan homogenisasi di dalam blending silo dengan media pengaduk adalah udara. 4. Proses pembakaran dalam proses pembakaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pemanasan awal atau preheating. Profesional preheating merupakan salah satu peralatan fungsi untuk pemanasan awal bahan baku sebelum masuk ke dalam proses cooling. 2. Pembakaran pada fairing. Alat utama yang digunakan adalah teknik putar atau rotary cooling. Di dalam cooling terjadi proses kalsinasi 100%, sintering dan filtering. Terakhir pendinginan cooling. Alat utama yang digunakan untuk proses pendinginan filter adalah cooler. Selanjutnya, filter ini lebih cepat penampungan filter. Filter cylinder yang menggunakan alat rotasi yaitu 5. Penggilingan air. Horizontal top mill atau bar mill adalah peralatan yang sering dijumpai di bidang industri semen. Material yang telah mengalami penggilingan kemudian diangkut oleh separator menuju separator. Separator berfungsi untuk memisahkan semen yang ukurannya telah cukup halus. Semen yang cukup halus akan dibawa udara melalui cyclone, kemudian diangkut oleh big filter yang kemudian akan ditransfer ke dalam momen silo. 6. Pengamatan. Pengamatan semen dibagi menjadi 2, yaitu pengamatan menggunakan zat atau lem and pen dan pengamatan dalam bentuk curah. Semen dalam bentuk zat akan didistribusikan ke tokoh bangunan and user, sedangkan semen dalam bentuk curah akan didistribusikan ke proyek-proyek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis semen. Yang pertama yaitu tipe semen Portland. Tipe semen Portland ini terbagi atas 5 tipe. Yang pertama yaitu tipe 1, Ordinary Portland Cement. Karakteristik cocok digunakan di lokasi pembangunan di kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfat yang rendah, sebagai bangunan rumah, gedung bertingkat, dan jalan raya. Tipe 2 yaitu Modified Cement. Karakteristik memiliki tahanan terhadap asam sulfat antara 0,10 hingga 0,20% dan hidrasi panas yang bersifat sedang, sebagai bahan campuran material bangunan yang letaknya di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, dan bendungan. Tipe 3 yaitu Rapid Hardening Portland Cement. Karakteristik memiliki daya tekan awal yang tinggi pada permulaan setelah proses pengikatan terjadi, lalu kemudian segera dilakukan penyelesaian secepatnya, sebagai pembuatan bangunan tingkat tinggi, jalan beton dan jalan raya, bebas hambatan, hingga bandar udara dan bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan asam sulfat. Yang keempat yaitu tipe 4 Low Head Portland Cement. Karakteristik jenis semen Portland tipe 4 diminimalkan pada fase pengerasan sehingga tidak terjadi keretakan, sebagai konstruksi dam dan lapangan udara. Yang kelima yaitu tipe 5 Sulfate Resisting Cement. Karakteristik semen yang memiliki sifat ketahanan terhadap sulfat kadar tinggi, sebagai memenuhi kebutuhan di wilayah dengan kadar asam sulfat tinggi seperti misalnya rawa-rawa, air laut atau pantai serta kawasan tambang.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis semen. Yang kedua yaitu jenis semen campuran. Tipe pertama, Portland Composite Cement atau disingkat PCC. Karakteristik, material semen ini terdiri dari beberapa unsur yaitu perak, gipsum, dan bahan anorganik. Sebagai bahan pengikat untuk campuran pada konstruksi beton umum, pasangan batu bata, beton pracetak, beton pratekan, paving block, plesteran, acian, dan sebagainya. Tipe kedua yaitu Portland Pozzolan Cement atau disingkat PPC. Karakteristik, semen ini merupakan pengikat hidrolis namun terdiri dari campuran perak, gipsum, dan pozzolan. Sebagai material campuran pada konstruksi beton massa, konstruksi di tepi pantai dan tanah rawa yaitu harus memiliki ketahanan terhadap sulfat, tahan hidrasi panas sedang, pekerjaan pasangan bata, dan plesteran. Tipe ketiga yaitu plesteran blended cement atau disingkat CBC. Karakteristik, memiliki campuran khusus. Semen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada konstruksi bangunan pada air laut. Tipe selanjutnya yaitu super masonry cement atau disingkat SMC. Karakteristik, pada kisaran konstruksi bangunan rumah atau irigasi semen, campuran ini memiliki kekuatan paling besar K225 sebagai bahan baku genteng beton, tegel, hollow brick, dan paving block. Selanjutnya yaitu oil well cement atau disingkat OWC. Karakteristik, dibuat untuk kegunaan khusus, memiliki ketahanan terhadap kadar sulfat yang tinggi, sebagai konstruksi yang memiliki kedalaman serta temperatur tertentu yang bisa disesuaikan dan kecepatan pengerasan dikurangi. Selanjutnya, semen mortar atau acian. Karakteristik, berwarna putih, memiliki daya rekat yang tinggi, dan dapat menghasilkan permukaan acian yang halus. Semen ini digunakan untuk finishing seperti plesteran, acian, dan pasangan keramik. Selanjutnya yaitu semen putih atau white Portland cement atau disingkat WPC. Karakteristik, semen Portland putih dibuat dari bahan baku yang kandungan besi dan magnesiumnya oksidanya rendah. Semen jenis ini digunakan untuk pekerjaan arsitektur, precast, beton, dan untuk keperluan dekorasi atau penyelesaian akhir dari sebuah ruangan. Jenis selanjutnya yaitu semen antibakteri. Semen antibakteri ini dibuat dengan cara mencampur semen Portland dengan bahan antibakteri. Semen jenis ini digunakan untuk menahan pertumbuhan bakteri, biasa digunakan untuk pembuatan kolam ikan, kolam renang, dan lantai pabrik makanan. Tipe jenis terakhir yaitu ada semen high alumina. Semen ini dibuat agar tahan terhadap serangan asam. Jenis semen ini umum digunakan untuk membuat beton yang tahan api, panas, dan korosi. Di sini saya akan menjelaskan cara penyimpanan semen. Yang pertama, simpan semen di ruangan tertutup atau tempat yang teduh. Penyimpanan semen di ruangan tertutup bertujuan agar semen tidak terkena cahaya matahari langsung dan tidak terkena air hujan. Yang kedua, berikan alas pada bagian bawah tumpukan semen. Pemberian alas pada bagian bawah tumpukan semen bertujuan agar semen tidak terkena air dan agar semen tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Yang ketiga, pemberian sirkulasi udara. Semen yang disimpan di ruangan tertutup harus diberi sirkulasi udara agar tidak lembab. Sebab semen yang lembab dapat mengeras dan tidak dapat digunakan. Pemberian sirkulasi dapat diberikan dengan cara memberikan jarak antar tumpukan sak semen dan memberikan jarak antar semen dengan benda-benda lainnya di dalam ruangan penyimpanan. Yang keempat, tumpuk semen secara bersilang. Penumpukan semen secara bersilang bertujuan agar semen tidak mudah jatuh. Penumpukan ini dapat dilakukan sama seperti menumpuk batu bata. Yang kelima, gunakan semen yang sudah lama disimpan. Semen yang saknya terbuka atau rusak. Semen yang telah lama disimpan berkemungkinan mengalami kerusakan daripada semen yang baru dibeli. Itu sebabnya semen yang rusak atau yang sudah lama disimpan harus digunakan terlebih dahulu. Yang keenam, jaga kebersihan ruangan penyimpanan. Ruangan penyimpanan yang terjaga membuat kebersihan semen terjaga dan dapat tahan lama. Terima kasih. Manfaat dan kegunaan semen. Semen sangat berperan penting dalam sebuah pembangunan. Semen merupakan bahan dasar dari pembuatan sebuah bangunan. Semen yang digunakan untuk merekatkan batu bata, batoko, maupun bahan lainnya sangat dibutuhkan oleh para pembangun rumah, apartemen, rumah susun, gedung, tempat sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Agar sebuah bangunan mereka menjadi bangunan yang kokoh dan tertata rapi, sesuai dengan model arsitektur yang mereka inginkan. Berikut merupakan manfaat kegunaan semen. Yang pertama, semen untuk pembuatan rumah. Semen yang digunakan untuk membangun rumah adalah semen Portland tipe 1.
Semua jenis ini merupakan semua semen hidrolis yang biasa digunakan untuk umum, seperti pembuatan rumah, yaitu dengan cara merekatkan ke batu bata, batako maupun bahan lainnya sehingga rumah pun akan terbentuk sesuai arsitektur dan memberikan keindahan dengan tataran arsitektur yang benar. Yang kedua, semen untuk pembuatan jembatan. Semen yang digunakan untuk membangun jembatan adalah semen Portland tipe 5. Semen jenis ini sangat cocok untuk pembuatan jembatan karena mengandung sulfat tinggi sehingga cocok untuk pembangunan tanah atau air sehingga menjadi jembatan yang dibangun kokoh dan tidak mudah roboh dalam waktu cepat. Yang ketiga, semen untuk pembuatan saluran irigasi. Semen yang digunakan untuk membangun saluran irigasi adalah semen Portland tipe 2. Jenis ini juga sangat cocok untuk pembuatan saluran irigasi karena mempunyai ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang sehingga cocok untuk pembangunan saluran irigasi. Yang keempat, semen untuk pembuatan jalan raya. Semen yang digunakan untuk membangun jalan raya adalah semen Portland tipe 3. Semen ini mempunyai tekanan awal yang tinggi untuk proses pengecoran sehingga diselesaikan secepat mungkin untuk pembuatan jalan raya. Dan yang terakhir, semen untuk pembuatan jalan beton. Semen yang digunakan untuk pembuatan jalan beton adalah jenis semen Portland tipe pertama atau 1. Untuk penggunaan semen ini dibutuhkan cahaya matahari yang stabil, oleh karena itu memiliki sedikit kelambatan dalam proses pembuatan. Sifat fisika semen atau sifat fisik semen terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kehalusan butiran atau finance atau blend. Kehalusan butiran semen akan mempengaruhi proses hidrasi. Semakin halus butiran semen, maka jumlah air yang dibutuhkan juga semakin banyak, sehingga mempermudah terjadinya retak sudut pada beton. Tingkat kehalusan semen diuji dengan alat bernama blend. Yang kedua, ada berat jenis dan berat isi semen. Berat jenis semen berkisar 3,10 sampai dengan 3,30 gram per cm kubik dengan berat jenis rata-rata 3,15 gram per cm kubik. Berat isi gembur semen kurang lebih 1,1 kg per liter, sedangkan berat isi padat semen sebesar 1,1 kg per liter dan berat isi rata-rata sebesar 1,25 kg per liter. Yang ketiga, ada waktu pengikatan. Waktu ikat adalah waktu yang dibutuhkan semen untuk bereaksi dengan air sampai cukup kaku menahan tekanan. Waktu ikat semen ada dua. Yang pertama, waktu ikat awal atau initial setting time. Dan yang kedua, ada waktu ikat akhir atau final setting time. Yang keempat, ada kekekalan bentuk. Kekekalan bentuk adalah sifat dari pasta semen yang telah mengeras dan tidak akan berubah lagi. Ketidakkekalan semen disebabkan oleh adanya jumlah kapur bebas dan magnesia yang berlebihan pada semen. Sifat kekekalan semen diuji dengan alat bernama Autoclave Expansion of Portland Cement atau ASTM C151. Yang kelima, ada kekuatan semen. Kuat semen diuji dengan cara membuat benda uji dari semen dan pasir yang kemudian dilakukan perawatan dengan cara direndam dalam air. Setelah berumur 3, 7, dan 28 hari, benda tersebut diuji kuat tekannya. Yang keenam, ada pengikatan awal palsu. Pengikatan awal palsu adalah pengikatan awal semen yang terjadi kurang dari 60 menit. Di mana setelah semen dicampur dengan air sehingga diadon menjadi adonan yang kaku. Ikatan awal palsu terjadi karena pengaruh Gibbs yang terdapat pada semen tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sifat kimia semen. Terdapat 4 unsur kimia yang penting dalam semen. Yang pertama ada trikalsium silikat atau C3S. Yang berfungsi atau berpengaruh besar dalam proses pengeringan tahap awal semen sebelum mencapai 15 hari. Yang kedua, ada dikalsium silikat atau C2S yang berfungsi atau berpengaruh besar dalam proses pengeringan semen setelah mencapai 14 hari sampai dengan 28 hari. Unsur C2S ini membuat semen tahan terhadap serangan kimia atau chemical attack dan mengurangi besar susutan pengeringan.
Yang ketiga ada trikalsium aluminat atau C3A yang berfungsi dalam proses pengeringan semen sesudah 24 jam. Yang keempat ada tetrakalsium aluminoferit atau C4AF. Unsur ini kurang berpengaruh besar dalam proses pengeringan beton dan semen, sehingga unsur ini menjadi unsur pendukung yang penting dalam semen. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang faktor air semen. Faktor air semen adalah rasio total berat air terhadap berat total semen pada campuran beton. Faktor air semen itu adalah hal terpenting di dalam pembentukan beton. Jika air terlalu banyak, maka akan menimbulkan rongga pada beton. Dan jika air terlalu sedikit, maka akan kelacakan atau kemudahan pelaksanaan itu tidak tercapai. Faktor air semen atau FAS adalah berat air dibagi berat semen. Dan di sini faktor air semen direncanakan dan diperoleh dari 3 cara, yaitu cara pertama itu berdasarkan jenis semen yang dipakai dan kuat tekan rata-rata silinder beton yang direncanakan pada umur tertentu. Dan cara kedua berdasarkan jenis semen yang dipakai, jenis agregat kasar, dan kuat tekan rata-rata yang direncanakan pada umur tertentu. Dan cara yang terakhir yaitu cara yang ketiga didapatkan fase ini berdasarkan kondisi lingkungan pembetonan. Cara mengenali semen berkualitas terbaik. 1. Lihat warna dan juga tekstur dari semen. Ketika membeli semen, perhatikan warna dan juga tekstur dari semen itu sendiri. Semen berkualitas terbaik memiliki tekstur yang mudah terurai dan tidak memiliki gumpalan ketika dipegang. Secara visual, permukaan semen juga terlihat lembut dan jika disentuh bagai butiran debu. Sedangkan dari segi warna, semen berkualitas umumnya memiliki warna abu-abu kehijauan. Jangan pilih semen dengan warna abu-abu yang gelap atau abu-abu terlalu terang, karena semen ini memiliki kandungan MgO-nya terlalu tinggi hingga dapat menyebabkan bangunan mudah rusak. Yang kedua, pilih semen dengan usia yang masih baru. Semen yang dikategorikan berkualitas paling lama disimpan selama 1 bulan. Anda bisa menekan kemasan semen dari luar. Jika keras, maka usia semen tersebut sudah terlalu lama disimpan dan memiliki kualitas yang kurang baik. Jika setelah ditekan terasa lunak, maka umur semen tersebut tergolong baru dan layak untuk dibeli. Yang ketiga, pastikan di bagian kemasan semen terdapat logo SNI. Semen berkualitas memiliki logo SNI pada kemasannya. SNI atau Standar Nasional Indonesia merupakan sebuah logo yang menunjukkan bahwa produk tersebut sudah mengalami proses pengujian dari segi kualitas, keamanan, dan spesifikasi sebelum dipasarkan secara publik. Yang keempat, kemasan dan cara penyimpanan. Mayoritas semen dikemas dalam kemasan karung dengan ukuran 40 hingga 60 kg. Saat memilih semen, lihatlah kemasannya. Untuk memilih kemasan yang tidak cepat rusak, jangan sampai kemasan tersebut ada bekas tambalan sehingga kualitas tekstur dan juga warna semen tidak berubah. Yang kelima, ketahuilah dulu jenis-jenis semen yang ada. Ujian dari segi kualitas, keamanan, dan spesifikasi sebelum dipasarkan secara publik. Yang keempat, kemasan dan cara penyimpanan. Mayoritas semen dikemas dalam kemasan karung dengan ukuran 40 hingga 60 kg. Saat memilih semen, lihatlah kemasannya. Untuk memilih kemasan yang tidak cepat rusak, jangan sampai kemasan tersebut ada bekas tambalan sehingga kualitas tekstur dan juga warna semen tidak berubah. Yang kelima, ketahuilah dulu jenis-jenis semen yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.